Kaisar Nero, atau Nero Claudius Kaisar Augustus Germanicus, lahir pada tanggal 15 Desember 37 Masehi. Nero adalah kaisar kelima dan terakhir dari dinasti Julio Claudian. Nero diadopsi oleh pamannya, Claudius, untuk menjadi penerus tahtanya. Ia naik tahta pada tanggal 13 Oktober 54 Masehi, karena kematian Claudius. Ia menjadi kaisar Romawi di usia 17 tahun pada tahun 54 Masehi, dan pemerintahannya berlangsung hingga kematiannya pada tahun 68 Masehi. Dalam sejarah Kekaisaran Roma, Nero diakui sebagai seorang yang paling kejam karena kebijakan-kebijakan yang kontroversial dan tindakan brutal dan kejam terhadap lawan politiknya, termasuk keterlibatannya dalam pembakaran kota Roma pada tahun 64 Masehi, yang menyebabkan persepsi negatif terhadap dirinya dalam sejarah. Menurut catatan sejarah yang ditulis, untuk mendirikan sebuah kota Roma yang baru, maka Nero dengan sengaja membakar kota Roma. Dalam kebakaran itu, Nero malah berpakaian opera, berdiri di menara, dan memetik instrumen lira, melantunkan sebuah balada untuk mengiringi kebakaran yang terjadi. Setelah kebakaran besar terjadi, penduduk Roma percaya bahwa dalang di balik kebakaran itu adalah Nero. Namun Nero malah menyalahkan dan mengkambing hitamkan umat Kristen saat itu sebagai penyebab kebakaran, dan menggunakan cara yang sangat jahat untuk menghukum mereka. Dalam sebuah arena perlombaan, sebagian umat Kristen ditutupi dengan kulit hewan lalu melepas rombongan anjing pemburu, untuk menggigit dan mencabik-cabik mereka hingga tewas. Bagi umat Kristen yang masih tersisa, Nero memerintahkan supaya mengikat mereka bersama jerami kering untuk dijadikan obor, dan disusun di dalam sebuah taman, dan dibakar pada tengah malam. Hal itu menjadi hiburan bagi Nero. Kaisar Nero melakukan pembantaian terhadap umat Kristen pada malam hari, di mana saat itu ia mengadakan pesta yang diterangi oleh cahaya dari tubuh para pengikut Kristen yang dibakarnya hidup-hidup, dan menggantung orang-orang di tiang lokasi pestanya di Taman Vatikan. Menurut keyakinan dari pengikut Gereja Katolik Roma, Simon Petrus wafat setelah disalibkan oleh Kaisar Nero. Penyaliban itu dilakukan di Bukit Vatikan yang berada di bagian barat Roma. Tindakan brutal dan semakin menggila, apalagi terhadap kaum Nasrani. Pembunuhan secara kejam oleh Nero, akhirnya menimbulkan tantangan dari rakyat Roma. Saat itu Nero terus-menerus timbul rasa curiga terhadap orang di sekelilingnya. Dia curiga ada sebuah komplotan makar sedang kontra dengannya. Dalam kondisi yang teramat takut serta gelap mata, dia pun mengumumkan bahwa seluruh negeri dalam kondisi darurat perang, menyebabkan seluruh Roma diselimuti suasana ketakutan. Begitu dia menyebut nama seseorang, maka orang tersebut akan dihukum mati. Kekuasaan yang mengerikan, pembunuhan secara gila-gilaan, dan penindasan, akhirnya membangkitkan rasa kontra bagi lembaga tinggi negara dan mengimbau agar rakyat bangkit untuk memberontak. Pejabat daerah satu persatu pun mengumumkan pemblotannya serta menginginkan agar Nero dieksekusi mati. Akhirnya lembaga tinggi negara di Roma menghapuskan tahta kerajaan Nero, memproklamirkan bahwa dia itu ilegal, sekaligus merupakan musuh rakyat. Pasukan tentara beserta rakyat mengepung istana hendak memberi perhitungan. Nero sudah ditentang oleh rakyatnya dan ditinggalkan pengikutnya. Dia minta tolong pada pengawal istana untuk membantunya dalam pelarian, tetapi ditolak. Dia menulis sepucuk surat agar diampuni, akan tetapi ia tidak berani keluar dari istana untuk menyerahkannya. Akhirnya Nero kabur dengan beberapa jongo setianya di sebuah rumah mantan budak istananya. Nero yang sedang ketakutan mengatakan, dunia ini telah kehilangan seorang seniman yang hebat. Pada saat menjelang fajar, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara teriakan manusia dan pekikan kuda, karena tempat persembunyiannya telah diketahui. Nero yang ketakutan berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan menusuk tenggorokannya sendiri, tetapi ia tidak berani melakukannya. Dengan sebilah belati miliknya, dengan tak diduga-duga dia meminta pada seorang tentaranya untuk bunuh diri lebih dulu, memperagakan untuknya sebagai contoh, tetapi ditolak. Nero yang sudah putus asa akhirnya meletakkan sebilah belati ke tangan seorang jongosnya, lalu menggenggam tangannya untuk menusukkannya ke leher dia sendiri. Nero berteriak dengan kencang dan tersungkur ke dalam genangan darah. Pada saat itu Nero akhirnya tewas.